Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split, yang mana pada ruangan ini terasa tidak dingin sama sekali menurut keterangan dari konsumen. Dan ini saya coba hidupkan, lalu saya coba atur sudah di suhu yang paling terendah. Namun AC ini tetap tidak terasa dingin sama sekali ya. Baik, kita akan coba cek di bagian outdoornya terlebih dahulu. Nah, ini setelah saya coba lihat di bagian outdoor, di sini nampak terdapat gumpalan es pada bagian salah satu pipanya. Nah, di sini terdapat gumpalan es yang cukup tebal ya. Ini menandakan indikasi bahwa terjadi kebocoran pada sistem. Untuk itu kita akan coba cek bagaimana cara perbaikan pada AC ini. Nah, di sini kita lihat ya, sangat tebal gumpalan es pada salah satu pipa. Ini pipa 3/8 dan ini 1/4 yang mengalami gumpalan. Oke, kita coba cek terlebih dahulu tekanan gas freon ya. Kira-kira apakah masih standar? Oke, di sini saya siapkan manifold guna mengukur berapa besar tekanan di saat AC ini mengalami masalah ya. Di sini saya coba konekkan terlebih dahulu sambungan selang menuju ke nipple. Baik, kita lihat berapa tekanan freonnya. Di sini menunjukkan di angka 50 PSI, yang seharusnya tekanannya sebesar 170 PSI. Jadi ini sangat kurang sekali. Tekanannya jelas terlihat di sini sebesar 50 PSI. Dan jenis AC ini menggunakan freon R32 dengan tipe UA A7 SEY, yaitu AC 3/4 PK. Untuk ampernya di sini 2,8 ampere minimal dan maksimalnya sebesar 4 ampere ya. Oke, selanjutnya kita akan coba cari bersama-sama di mana letak kebocoran pada unit AC ini, yang mana pasti mengalami kebocoran pada sistem. Untuk itu kita buka terlebih dahulu. Di sini ada penutup nipple, yang mana kita akan coba kosongkan gas freon yang ada pada unit ini. Caranya kita harus simpan terlebih dahulu sebagian gas freon ini pada unit outdoor. Untuk itu kita siapkan kunci L ukuran 4 dan 5, yang mana pada unit ini kita bisa tutup terlebih dahulu pada nipple ukuran 1/4 ya, yang mana akan menutup dan gas freon akan tersimpan pada unit outdoor. Oke, setelah tertutup, biarkan proses ini berjalan ya. Pastikan pembekuan pada pipa 1/4 perlahan berangsur mencair ya. Dan tunggu mencair. Kemudian untuk keran nipple 3/8, setelah itu kita baru bisa kita tutup ya. Setelah ini pipa 1/4 mencair, kita bisa tutup yang ukuran nipple keran 3/8. Nah, di sini gas freon sudah tersimpan di unit outdoor, dan biarkan hal itu berlangsung. Kemudian kita bisa mematikan unit indoor ya. Oke, kita coba matikan dulu unit indoornya. Nah, ini ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, sudah padam. Selanjutnya kita
kembali lagi ke outdoor ya, kita kembali lagi ke outdoor. Nah, di sini yang pasti gas freon sudah tersimpan pada unit outdoor ya. Oke, selanjutnya untuk selang manifold kita lepas terlebih dahulu ya. Di sini kita harus kosongkan gas freonnya ini keseluruhan untuk mengetahui di mana letak kebocoran pada unit ya. Di sini kita coba buka dulu nepel 3/8. Oke, di sini kita buka saja, tidak apa-apa karena sudah tidak ada lagi gas freon. Nah, jadi cara membuang gas freon yang ada pada sistem yaitu sesuai step-stepnya tadi. Baik, selanjutnya kita siapkan alat bantu kita untuk mencari kebocoran. Nah, di sini saya menggunakan sambungan 1/4 ke 3/8. Nah, sambungannya seperti ini ya, saya buat sendiri dari bekas pipa unit indoor ya. Oke, di sini untuk nepel 3/8-nya saya tutup supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian di sini untuk sambungannya ini saya pasangkan di jalur instalasi unit indoor. Nah, seperti ini ya cara memasangnya, dan alat ini saya gunakan memang untuk mencari kebocoran pada sistem. Jadi seperti ini. Di sini saya pisahkan menjadi dua bagian ya, bagian unit outdoor dan unit indoor beserta instalasinya. Jadi kita bisa tahu di mana sih letak kebocorannya, apakah di instalasi indoor atau di outdoornya ya. Oke, selanjutnya kita bisa kuras habis ya gas freon yang kita simpan tadi. Ini kita coba buang. Oke ya, gas freonnya kita buang saja, tidak usah khawatir ya, ini gas freonnya sangat sedikit, jadi tidak perlu kita sayang-sayang. Ini hanya sekitar 10% saja dari jumlah keseluruhan yang kita perlukan, jadi sangat sedikit. Jadi untuk apa, mending kita kuras saja supaya kita bisa mudah dalam hal melakukan proses perbaikan. Oke, selanjutnya kita akan mulai mencari kebocoran. Kita siapkan manifold double ya. Di sini kita akan coba cek di bagian outdoor dan indoor ya. Di sini ada selang manifold warna merah dan biru. Di sini kita bisa pisahkan yang mana untuk selang manifold warna merah ini saya arahkan ke bagian instalasi unit outdoor. Oke, saya coba pasang dulu selang yang menuju ke bagian instalasi unit outdoor. Di sini karena menggunakan freon R32, saya gunakan sambungan menuju R32 atau 410 sama saja ya, sambungannya ini memang khusus dari R22 ke R410 atau R32. Oke, kita pastikan dalam hal mengoneksi sambungan ini jangan sampai kendur ya. Jadi pastikan rapat karena supaya tidak ada terjadi rembes kebocoran sedikit yang tidak kita inginkan. Jadi pastikan benar-benar rapat. Nah, seperti ini. Untuk jalur selang warna merah ini saya arahkan ke unit outdoor. Sedangkan selang manifold warna biru saya arahkan ke jalur unit instalasi indoor. Jadi
kita akan bisa pastikan nanti kebocoran ini di bagian outdoor atau indoor. Kemudian untuk keran nepel seperempat kita tutup ya, kita tutup. Oke ya, di sini tertutup ya. Kemudian untuk 3/8-nya kita buka kerannya ya. Nah, jadi di sini hanya terbagi dua bagian, indoor beserta instalasinya dan outdoor beserta instalasinya ya. Yang mana di antara kedua masing-masing jalur ini yang mengalami kebocoran. Oke, siap ya. Kita siapkan mesin pompa terlebih dahulu untuk melakukan penekanan. Di sini saya akan menggunakan pompa angin dari kompresor bekas kulkas ya. Mungkin teman-teman bisa buat sendiri bekas kulkas saja, tidak usah terlalu besar supaya dorongannya juga tidak terlalu cepat ya, supaya aman buat pipa maupun selang yang kita miliki. Oke, untuk selang warna kuning saya arahkan ke mesin pompa untuk memberikan tekanan angin saja ya sementara. Oke, saya coba berikan sumber dan mesin pompa sudah aktif, akan melakukan pemberian tekanan angin ya pada jalur outdoor beserta instalasinya ya di sini. Kemudian akan stop di keran seperempat, sedangkan untuk warna biru ini menuju ke instalasi serta unit indoor dan stop di keran seperempat ya. Jadi ada dua bagian, sebelah kanan maupun sebelah kiri, yang mana kita akan coba berikan tekanan masing-masing ini paling tidak tekanan yang pas itu sebesar 350 PSI. Itu sudah cukup ya teman-teman. Jadi untuk tekanan 350 saya rasa itu sudah sangat cukup. Nah, ini sudah mendekati di tekanan 350 PSI. Di sini kita siap-siap akan menutup keran pada masing-masing manifold ini ya. Jadi kita harus pastikan di mana letak kebocorannya, apakah di manifold merah ataukah manifold yang berwarna biru. Nanti akan terlihat jelas. Yang pasti pada sistem ini mengalami kebocoran. Nah, ini kita tujuannya kita harus cari terlebih dahulu di mana letak kebocoran pada sistem ini, apakah di unit indoor atau unit outdoor ya. Oke, sudah cukup saya rasa tekanan di 350 PSI. Masing-masing manifold sudah menunjukkan di angka 350 PSI. Selanjutnya mesin pompa kita matikan dan biarkan hal ini berlangsung ya. Biarkan saja, kita coba istirahat saja terlebih dahulu. Mungkin ini sudah waktunya makan siang, kita tinggal dulu ya. Ini kita berikan penutup karena harinya saat ini sangat terik ya, panas sekali di sini. Jadi kita tinggal, nanti kita akan coba cek setelah makan siang ini ya. Panas sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 jam berlalu, di sini kita akan coba lihat apakah terjadi penurunan di antara kedua masing-masing manifold di sini. Oke, di sini untuk jarum manifold yang berwarna merah ini mengalami penurunan sedikit. Sedangkan untuk
jalur manifold berwarna biru masih tetap konstan ya. Jadi kecurigaan ini di instalasi indoor aman ya, tidak ada masalah. Sedangkan untuk jalur yang menuju ke outdoor, nah ini saya mengalami kecurigaan ya. Oke, karena memang untuk jalur instalasi indoor ini sangat ekstrim ini ternyata. Jadi untuk pembongkaran unit indoor sangat ekstrim dan ya perlu dipikirkan ya teman-teman. Jadi saya menggunakan trik ini supaya mengantisipasi tidak membongkar sia-sia pada unit indoor, dan cara ini betul-betul sangat membantu saya. Jadi saya bisa menentukan apakah ini yang harus saya bongkar di bagian indoor atau outdoor ya. Oke, yang pasti sudah dapat saya jawabannya, masalahnya di unit outdoor. Jadi kita tidak perlu memikirkan di instalasi indoor. Oke, di sini sudah jelas bahwa untuk indoor mantap. Untuk outdoor saya akan coba bongkar, di sini pasti mengalami kebocoran. Namun saya tidak tahu di mana letak kebocorannya. Untuk itu kita akan coba bongkar saja di bagian unit outdoor ya. Oke, kita buang saja tekanan angin pada masing-masing sistem. Jadi kita sudah dapat jawabannya bahwa kebocoran AC ini letaknya di bagian unit outdoor. Apakah itu di bagian kondensornya atau di kompresornya? Nah, itu nanti kita akan coba cari sama-sama, atau mungkin di bagian nempelnya ya. Nah, itu banyak kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan berkurangnya gas freon sehingga AC ini tidak dingin. Oke, kita kosongkan dulu ya. Jadi untuk mencari kerusakan kebocoran, saya menggunakan trik ini. Jadi saya tidak langsung membongkar unit outdoor, membongkar unit indoor sebelum saya mengetahui pasti di mana sih sesungguhnya kebocoran ini. Jadi saya tidak bisa dengan mudahnya. Oke, tidak perlu menunggu lama, kita akan coba bongkar saja unit outdoor ini. Dan untuk membongkar unit outdoor kita bisa lepas terlebih dahulu untuk nempel seperempat ini. Oke, di sini kita lepas saja ya. Kemudian untuk jalur pengkabelan kita bisa lepas juga, dan pastikan ini untuk AC-nya sudah kondisi mati ya, atau mungkin lebih aman dicabut listriknya supaya tidak ada arus yang masih mengalir. Di sini saya coba pastikan apakah masih ada fase di kabel ini. Untuk menghindari hal tersebut saya harus isolasi, diamankan ya. Oke, untuk teman-teman mungkin lebih baik dicabut saja sumbernya langsung dari stop kontak. Oke, saya coba lepas dulu. Ini jalur kabel yang menuju ke outdoor. Karena kita akan coba bongkar saja dan mencari di mana kebocoran pada unit outdoor. Oke, kita buka dulu ya kap-kapnya ini supaya kita bisa lihat dengan mudah nanti. Kita cari, biasanya nanti akan terlihat apakah ada bercak oli yang ada di sistem. Oke, di sini sudah saya coba bongkar ya. Nah, ini kap-kapnya sudah sebagian saya bongkar.
Nah, di sini bentuk isi dalamnya nampak terlihat, dan kita akan coba cari apakah ada gejala bekas oli ya yang keluar di bagian nepel-nepelnya ini. Kita harus coba pastikan juga nanti. Namun untuk lebih mudahnya, alangkah baiknya kita coba turunkan saja ini di bawah supaya tidak panas di sini ya, teman-teman. Di sini terik sekali hawanya, dan saya coba turunkan dulu. Oke, teman-teman, di sini sudah saya coba turunkan. Di sini lumayan dingin ya. Saya coba cari di mana letak kebocorannya ya, kira-kira di bagian kondensor. Saya telusuri, tidak ada sedikit pun mengalami kecurigaan. Ya, di sini di bagian kompresor juga saya lihat secara seksama. Di bagian pipa kapiler semua saya telusuri, tidak ada keganjilan ya. Biasa memang ada bercak oli. Di bagian nepel-nepelnya juga saya tidak luput. Saya cari. Oke, mungkin kita akan coba berikan saja tekanan untuk lebih mudah. Di sini saya coba berikan lagi tekanan ya, menggunakan mesin pompa dari kompresor. Di sini saya berikan tekanan yang sedikit lebih. Saya berikan tekanan di paling tidak di sini saya berikan di 400 PSI. Oke, ya. Saya berikan tekanan di 400 PSI. Lalu kita bisa coba cari apakah ada kebocoran. Nah, ini ya. Saya berikan tekanan 400 PSI. Lebih kencang lagi nih supaya mudah saya mencari di mana kebocoran pada sistem. Kita bisa gunakan busa sabun ya, kita telusuri satu persatu bagian-bagian yang kita curigai. Oke, kita coba cari, mudah-mudahan bisa ketemu di mana kebocorannya. Untuk nepel-nepel ya, sambungan nepelnya ini saya coba cek semua ya, apakah ada kebocoran. Pastikan betul. Oke, di sini saya lumuri keseluruhan pipa-pipanya ini beserta kompresor yang kira-kira saya curigai apakah memang ada kebocoran. Baik di UU pada kondensor, saya cek ternyata tidak ada kebocoran. Dan jarum manifold masih tetap konstan di 400 PSI. Jadi sangat tidak ketemu ya di mana kebocorannya ya. Oke, masih tetap ya di 400 PSI, tidak ada penurunan. Jadi tidak ada kebocoran juga di bagian outdoor ya. Untuk itu kita baiknya kita tinggal saja ya. Mungkin untuk lebih pastinya kita tinggal saja kondisi seperti ini. Biarkan di tekanan 400 PSI untuk unit outdoor. Kemudian untuk indoor saya coba berikan tekanan. Nah, ini saya tutup ya. Untuk 1/4-nya dan 3/8-nya saya berikan tekanan di 350 PSI. Ya. Oke, saya ingin yakinkan lagi apakah di indoor atau di outdoor ya yang mengalami kebocoran ini. Nah, ini ya, saya berikan tekanan di 350 PSI untuk jalur indoor beserta instalasinya ya. Oke, kita biarkan saja deh. Besok saja, ini sudah lelah kita mencari ya. Moga-moga saja tidak ada kebocoran di jalur indoor beserta instalasinya, karena
sangat ekstrim ya teman-teman. Di sini sudah disemen ya. Jadi untuk melakukan pembongkaran ini sangat sulit ya. Tidak ada posisi yang enak ya untuk melakukan pembongkaran ini. Ya, dan panjang pipanya di sini cukup lumayan. Kurang lebih sekitar 6 meter ini kalau saya hitung-hitung ini. Jadi cukup panjang ya. Dan ya berisiko juga sih. Oke, untuk indoor kita biarkan saja, dan ini hari sudah menjelang sore ya. Mungkin saatnya kita juga waktunya istirahat. Biarkan saja kita tinggal seluruhnya di sini sementara aman saja, tidak ada masalah ya. Ini sudah menjelang sore dan saatnya kita istirahat dulu ya. Besok kita akan coba kembali. Baik teman-teman, keesokan harinya saya coba kembali, dan di sini kita coba cek untuk jalur outdoor. Jarum manifold tetap konstan ya di 400 PSI ya, artinya mantap ya, tidak ada masalah di unit outdoor beserta instalasinya. Kemudian kita bisa lihat di jalur indoor beserta instalasinya apakah mengalami penurunan. Ya, di sini masih tetap di 350 PSI, artinya tidak ada masalah ya. Untuk jalur indoor berarti jalur indoor ini mantap, tidak ada masalah. Jadi keduanya aman ya teman-teman. Tidak ada kebocoran yang serius pada unit indoor maupun outdoor. Jadi kita coba rakit kembali saja. Nah, di sini saya coba pasang kembali unit outdoor dan kita akan coba rakit kembali jalur indoor maupun outdoor seperti aslinya. Baik teman-teman, setelah saya rakit seperti aslinya, di sini kita tinggal sambungkan saja pipa 1/4 dan 3/8. Jadi di sini saya dapat kesimpulan bahwa unit indoor maupun outdoor itu aman ya, tidak ada masalah. Mungkin kebocoran bisa terjadi di bagian nipple ataupun pentil pengisian ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama kita coba rakit saja ya untuk pipa 1/4 dan 3/8 ini pada unit outdoor. Oke, saya lepas dulu sambungan 1/4 ke 3/8. Oke, nah ini ya sambungannya sudah saya lepas. Kemudian di sini penutup pipa 1/4 ini saya lepas juga. Oke, ini sambungannya ya yang saya gunakan sebagai alat bantu dalam hal mencari kebocoran. Dan kita tinggal menyambungkan pipa 1/4 ke 3/8 pada unit outdoor. Dan yang pasti untuk nepel-nepel drat nepelnya ini kita akan coba amankan. Di sini saya akan gunakan selotip pipa untuk melakukan pengamanan pada drat nepelnya ini. Nah, ini jangan lupa ya. Jadi kemungkinan untuk kebocoran pada sistem ini bisa karena ada kebocoran halus pada drat nepelnya ini. Nah, ini
kita bisa antisipasi dengan cara kita selotip saja ya teman-teman. Biasanya dengan cara begini, ini untuk kebocoran kecil akan bisa kita atasi. Nah, jadi trik ini yang saya gunakan, dan saya bisa ambil kesimpulan bahwa untuk unit indoor beserta instalasinya tidak ada masalah. Namun masalah itu terdapat pada jalur drat nipple ataupun drat pentil pengisian. Di situ mengalami kebocoran halus ya, sehingga freon secara perlahan berkurang, sehingga AC ini secara tidak langsung menjadi tidak dingin. Oke, di sini sudah saya selotip semua, dan selanjutnya kita tinggal menyambungkan saja ya untuk pipa 3/8 dan 1/4 pada unit outdoor. Oke, sudah kita pasang untuk pipa 1/4 dan 3/8. Selanjutnya kita pasang untuk kabel sumbernya yang dari unit indoor menuju ke outdoor. Nah, ini kita coba pasang saja, dan hati-hati dalam hal proses pemasangan kabel ini ya, pastikan jangan sampai salah. Tahap selanjutnya kita akan coba melakukan proses pemakuman. Nah, di sini saya coba pasang terlebih dahulu untuk selang manifold menuju ke pentil pengisian. Nah, ini pastikan posisinya harus erat ya, jangan sampai kendor, karena dalam hal proses pemakuman kita memerlukan hasil yang sangat maksimal. Untuk keran nipple di sini untuk 3/8 dan 1/4, alangkah baiknya kita buka ya. Kita buka. Nah, ini saya coba buka untuk keran nipple yang ukuran 3/8. Kemudian kita buka juga untuk keran nipple yang ukuran 1/4. Oke ya, jadi kedua-duanya harus dibuka karena kita akan coba lakukan proses pemakuman. Nah, ini saya siapkan mesin vakum, dan proses pemakuman ini wajib ya untuk pengerjaan AC. Selanjutnya kita bisa hidupkan saja mesin vakumnya, dan pastikan proses pemakuman berjalan lancar. Untuk keran pastikan sudah kita buka ya. Di sini jarum pastikan menunjukkan di minus 30 PSI. Oke, proses pemakuman kita lakukan kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya proses pemakuman.
Oke, baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian di sini kita coba lihat untuk jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Selanjutnya kita bisa tutup saja kerannya ini, keran manifold, karena ini sudah vakum ya artinya. Untuk mesin vakumnya kita matikan saja. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian freon. Nah, di sini untuk gas freonnya ya, di sini saya menggunakan refrigerant R410A ya. Oke, di sini sedangkan mesin kompresornya menggunakan R32 ya. Jadi tidak masalah ya teman-teman, karena R410 ini masih bisa kompatibel dengan outdoor kompresor yang menggunakan refrigerant R32 karena speknya lebih tinggi ya mesin kompresornya ini, jadi masih bisa support apabila kita gunakan refrigerant R410. Oke, selanjutnya coba kerannya kita buka sedikit dan pastikan kita buang udara yang terjebak pada selang manifold. Nah, ini kita harus buang ya. Kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, selanjutnya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold. Kita bisa hidupkan dulu mesin kompresornya ini. Oke, di sini saya sudah siap di unit indoor dan saya coba hidupkan terlebih dahulu AC-nya. Oke ya, sudah hidup di sini. Pastikan sudah bekerja. Selanjutnya kita kembali lagi menuju ke outdoor. Oke, ya, di sini unit outdoor sudah beroperasi. Nah, ini ya. Selanjutnya kita bisa melakukan proses pengisian freon ya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa untuk tang ampere. Kita coba ukur berapa arus yang mengalir saat ini, karena untuk pengukuran ampere sangat dibutuhkan dalam hal proses pengisian gas freon. Oke, di sini tertera minimal 2,8 ampere sedangkan maksimalnya sebesar 4 ampere. Jadi kita punya pedoman di sini. Oke, saat ini ampernya menunjukkan di 1,1 ampere sebelum ada beban ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba mulai melakukan proses pengisian refrigerant. Oke, teman-teman. Di sini saya akan coba lakukan proses pengisian refrigerant R410A ya. Dan untuk teman-teman perlu diketahui bahwa mesin kompresor yang menggunakan refrigerant R32 kita masih bisa ganti freonnya menggunakan R410. Jadi mesin kompresor masih mampu apabila kita mengisinya menggunakan refrigerant R410A. Namun sebaliknya, apabila mesin kompresornya ini menggunakan R410A, jangan sekali-sekali kita coba isi menggunakan refrigerant R32. Nah, itu ya, teman-teman, karena mesinnya tidak akan mampu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Oke, selanjutnya dalam hal proses pengisian kita coba lihat tekanan PSI di sini sudah
kurang lebih menunjukkan di 50 PSI, dan di sini sudah mulai nampak untuk pipa seperempat sudah mulai terlihat membeku. Kemudian coba kita isi saja, perlahan-lahan kita tambah ya, karena tekanan jenis refrigeran R410 ini minimal itu di 140 PSI ya. Oke, apabila sudah mendekati di angka 100, maka saljunya akan memudar, dan di sini sudah menunjukkan ampernya 2,8. Artinya ini sudah standar ya, minimal. Namun untuk ampere tergantung dari jarak panjangnya pipa, sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena di sini 2,8 itu paling tidak untuk jarak pipa standar di sekitar 2 meter. Namun untuk pipanya ini cukup panjang ya, mungkin sekitar 6 meter ya dari unit indoor. Jadi kemungkinan ampernya pun akan bertambah ya. Paling tidak di 3 ampere saya rasa sudah cukup, karena untuk ampere maksimalnya sebesar 4 ampere. Di sini sudah kita bisa lihat untuk pipa 3/8-nya sudah dingin ini ya, mantap. Dan ampernya di sini cukup di 3 ampere. Saya rasa sudah standar untuk ukuran 3/4. Nah, ini cuacanya sangat terik ya, teman-teman. Panas sekali di sini. Saya rasa untuk proses pengisian refrigeran ini sudah cukup di 170 PSI dan ampere sebesar 3 ampere. Oke ya, sudah cukup. Jadi kita tidak perlu lagi menambah ya, karena ini sudah cukup. Mungkin kita akan coba lepas saja, kita rapikan unit outdoornya ini. Nah, ini jangan lupa dipasang penutup kap pada bagian pengkabelannya nih. Oke, selanjutnya saya coba rapikan. Kita buka ini untuk ventil pengisian di unit outdoor. Dan jangan lupa, kembali saya ingatkan, untuk drat nipple pada keran ventil ya, kita harus berikan selotip pipa ya, karena mungkin kebocoran itu bisa timbul dari sini di bagian drat-drat nipple-nya ini, serta di drat ventil pengisian sering sekali terjadi kebocoran halus, sehingga dalam jangka waktu yang lama nanti akan sedikit berkurang. Oke, setelah kita kencangkan semua ya, saya rasa sudah cukup ya. Mantap. Baik teman-teman, saatnya kita akan coba cek bagaimana hasilnya di ruangan ini. Di sini sudah mulai terasa dingin, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita tes dalam beberapa hari, karena menurut keterangan setelah diisi freon oleh teknisi hanya bertahan 1 minggu ya. Ini sudah terasa dingin ini, mantap. Oke, kita tes dulu ya. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 1 minggu kemudian saya coba cek bagaimana kondisinya. Di sini saya coba lihat di bagian outdoornya, untuk pipa 1/4 dan 3/8-nya terlihat dingin, basah ya. Di sini sudah terlihat normal. Kemudian kita coba cek di bagian ruangan di indoornya ini. Oke, di sini saya rasakan hawanya terasa dingin ya. Artinya mantap ini ya, teman-teman.
jadi bisa tidur pulas ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.